Selamat pagi, hari ini tanggal 9 Mei 2025, Jumat Paskah yang ketiga. Pada hari ini berkenaan dengan ulang tahun imamat saya yang ke-23, tepatnya dihabiskan tanggal 9 Mei 2002. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Saya juga berdoa untuk wujud misa para donasi. Mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Lihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my 4 boys, Adrian Ling Yulung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kailung. Dan juga mohon kesembuhan untuk Bapak Yohanes Sony Wijanarko, dipulihkan pasca operasi. Dan juga untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, dan juga untuk seorang bapak yang pada hari ini sedang akan mengalami operasi katarak di sebelah kirinya. Untuk Cece Maria Purjadi Petrus Ngatiman di Pontianak. Untuk Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Stefan Lee, Michelle Stefani Rawi di Kota Wisata Cilengsi, Bogor. Semoga penjualan tanah dan rumah di Jalan Narogong, Cilengsi terjual cepat dengan harga yang bagus. Untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Memangcu dan Ibu Nobeta Suryani. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cha Meli, Bapak Stefan Rakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cha Mepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras Franciscus, mohon kesehatan dan kesembuhan Rosalina Imbok, Lia Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita serta John Kennedy. Dan juga untuk Anti Regina Ho dan Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Li Huang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon kesehatan Maria Yohana, Tresia, Agustus, Alusius, dan Yohanes. Untuk mohon kesehatan dan kesejahteraan untuk Ibu Anggreni di Surabaya. Dari keluarga Ibu Elizabeth Endawati dan Bapak Bonitas Aristo, mohon kesembuhan dan kesehatan dari Dionysius Ipander yang akan operasi tumor kepala di Cina. Semoga perjalanan lancar dan hasil operasi baik dan disembuhkan. Dan juga untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta, mohon kelancaran usaha Yulianus Sandy Lim dan usaha Fernadi Lim dari keluarga Ahya Samson. Dan juga untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sister Gregoria Idariani dan Servasius Ion Mei di Kuching, diberikan kesehatan dan kesejahteraan dan lancarkan usahanya. Untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya. Untuk Sisacen Aman Syujung dan Husen. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, diberikan kesehatan untuk anak cucu dan menantunya. Untuk Yohanes Yanto Ahok Apia Yupita, diberikan kesehatan untuk Jeffrey Diung, Jeffrey Lim di Erupas. Untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak. Untuk keluarga Agustinus, mohon kesehatan dan kesembuhan Minarni dan kesejahteraan Felicitas, Elizabeth Martin, Bapak Aceh, Ibu Doya di Sepau Komahan. Untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja. Untuk Anti Sylvia dan keluarga di Kuching, Sarawak. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garin dan anak cucu. Kita juga berdoa untuk keluarga Bapak Robert Madeng dan Ibu Roswinta Sakti dan keluarga di Jakarta.
Untuk Ibu Yuliana Yusinoli Ayang dan Benadus Febrian dan keluarga diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Wensi Wijaya, Iniki Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak. Dari keluarga Ibu Cindy Dewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani Asudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yonis dan Bapak Andre. Dan juga untuk Bapak Thomas Yusono dan keluarga di Jakarta Utara. Dan juga untuk kesehatan kesejahteraan Bapak Marono dan keluarga. Dan juga mohon kesehatan Bapak Hendra Setio di Sydney, Australia dari sakit kanker paru. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi pada hari ini. Anak domba yang telah dikorbankan pantas menerima kekuatan dan kealahan, kebijaksanaan, keperkasaan, dan kehormatan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Pertobatan Paulus di jalan menuju Damaskus menunjukkan betapa dahsyat kuasa Allah yang menghendaki seorang menjadi alat di tangan Tuhan. Ia akan menderita banyak demi nama Yesus, namun ia akan dipenuhi Roh Kudus dan menjadi rasul para bangsa, mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Ia menyerahkan diri sepenuhnya dan menempuh jalan mengikuti jejak Yesus. Kita mempersiapkan batin sejenak. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita bersama-sama mengucapkan doa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, kami telah menerima rahmat kebangkitan Kristus Putra-Mu. Semoga kami mampu bangkit untuk menjalani hidup baru. Berkat cinta kasih yang dicurahkan Roh Kudus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, hati Paulus berkobar-kobar untuk mengancam membunuh murid-murid Yesus. Ia menghadap Imam Agung dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ditemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, mereka ditangkap dan dibawa Saulus ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika mendekati kota, tiba-tiba memancarlah cahaya dari langit mengelilingi Saulus. Ia rebah ke tanah dan kedengarlah suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, ya Tuhan?" Jawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Tetapi bangunlah dan masuklah ke kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka mendengar suara itu, tetapi tak melihat seorang pun.
Saulus bangun dan berdiri lalu membuka mata, tetapi tak dapat melihat apa-apa. Para teman harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari Saulus tak dapat melihat, dan 3 hari pula ia tak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Dalam suatu penglihatan Tuhan bersabda kepadanya. Ananias jawabnya, "Ini aku ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Pergilah ke jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus bernama Saulus. Sekarang ia berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat seorang yang bernama Ananias masuk ke rumah dan menumpangkan tangan di atas kepala agar dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyak kejahatan dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi sabda Tuhan, pergilah, sebab orang ini kupilih menjadi alat memberitakan namaku kepada para bangsa dan para raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menuntun menunjukkan kepadanya betapa banyak derita yang harus ditanggungnya karena namaku." Maka pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah. Ia menumpangkan tangan di atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan dan mengutus aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan kuasa Roh Kudus." Seketika itu pula seolah-olah ada selaput gugur dari matanya, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus bangun, lalu ia dibaptis, dan setelah makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid di Damsyik. Ketika itu ia memberitakan Injil Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus Putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab besarlah cinta kasih-Nya kepada kita, dan kesetiaannya lestari selamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil." Baik pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana Yesus dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kalian tidak makan tubuhku dan minum darahnya, kalian tidak memiliki hidup dalam diri kalian. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab tubuhku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sebagaimana Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian pula barang siapa makan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang turun dari surga.
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu yang kini telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Semua itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Menurut Yohanes, Yesus hidup di dunia ini untuk memberikan sabdanya, dirinya, kebaikan dan cinta kasihnya. Semua saja diberikan, bahkan hidupnya sendiri dikorbankan di salib dan tubuhnya dalam Ekaristi. Penjelmaannya mempunyai arti penuh dalam pemberian itu. Barang siapa ingin mengikuti Yesus harus berani memberikan diri seutuhnya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha pekerjaan, perjalanan, studi, dan hidup dari keluarga-keluarga yang mohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit, memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi ini, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab itu sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Sempurna, berkenanlah memberkati roti anggur ini. Semoga kami selalu penuh rasa syukur atas segala karya Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo yang ke-14, dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Tinggallah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak Bapa,
dan kerjasama dengan Roh Kudus dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kristus yang disalibkan telah bangkit dan menebus kita. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Putra-Mu menghendaki kami merayakan ibadat ini untuk mengenangkan Dia. Kami telah ikut serta dalam kurbannya dan mohon dengan rendah hati, semoga Engkau mengorbankan cinta kasih kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang kami doakan dan memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, usaha mereka selalu dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesembuhan, kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.